Baik, silakan Pak Iwan, Bu Imelda, bisa dimulai. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Iwan Dahlan dan Ibu Imelda Padinaung merupakan CGT Angkatan 10 kelas 10 di 01 Provinsi Gorontalo. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan terkait dengan alur filter proses coaching. Ya, dalam hal ini adalah sebagai coach dan juga sebagai coach. Nah, dalam kesempatan pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Imelda untuk menjadi coachee dan saya yang akan menjadi coachnya. Insya Allah waktunya pertama adalah 15 menit. Nah, kita mulai saja Ibu Imelda ya. Ya. Baik, Ibu Imelda, saya persilahkan. Saya yang coach atau Pak yang coach ini? Pak yang coach? Saya dulu coachnya, kayak kemarin Ibu coachee dulu, baru setelah itu nanti di sesi kedua saya coachee. Jadi sekarang mohon maaf Ibu Imelda dulu coachee, boleh Ibu Imelda ya? Ya Pak. Oke, siap. Oke. Ya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, baik. Oke Ibu, terima kasih Ibu ya. Oh iya Ibu, mohon maaf mungkin ada yang perlu Ibu bahas atau apa ada Ibu mau ceritakan mungkin dalam kesempatan ini? Iya Pak. Pertama saya terima kasih dulu ya, Bapak sudah kasih saya kesempatan untuk bisa berefleksi bersama tentang masalah yang saya hadapi mungkin di lingkungan sekolah saya yang berhubungan dengan yang saya hadapi itu apa namanya, ada rekan saya guru tapi tidak sama-sama mapel. Kebetulan ibu guru tersebut adalah dia pengajar bahasa Inggris dan umurnya sudah lebih tua jauh dari saya. Jadi guru tersebut sudah tidak mau lagi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran, terutama pelajaran bahasa Inggris. Oke Ibu, berarti guru tersebut sudah senior Ibu ya? Iya, guru senior. Oh ya Ibu, tapi sebelum lebih jauh mungkin tujuan dari kita ngobrol ini, mungkin kita diskusi ini itu tujuannya apa yang Ibu harapkan melalui itu? Ya, tujuan yang ingin saya harapkan dari saya berkonsultasi atau ngobrol dengan Pak Iwan dari hati ke hati, saya ingin supaya mungkin dengan saya ngobrol ini bisa ada sesuatu yang positif yang bisa mungkin akan saya buat untuk teman saya, sehingga pembelajaran kita di sekolah akan lebih aktif lagi dan mungkin murid-murid yang punya skill pengetahuan di bahasa Inggris terutama bisa tergali itu. Mungkin itu. Berarti itu tujuannya Ibu ya. Nah, kalau harapan Ibu apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari melalui percakapan kita hingga nanti ke beliau? Bagaimana Pak? Harapan Ibu mungkin, apa yang Ibu ingin kembangkan dari komunikasi ini, dari proses coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Apakah nanti seperti apa yang proses-proses yang Ibu harapkan untuk beliau ini? Harapan saya sih dengan adanya saya dan Pak Iwan ngobrol ini dari hati ke hati istilahnya, saya bisa mendapatkan
satu solusi mungkin atau eh, sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membuat guru ini mau untuk, karena sudah diajak kepala sekolah, kemudian ada rekan junior yang guru mapel yang sama, tapi ibu ini memang sama sekali tidak mau tergerak artinya untuk ikut-ikut pelatihan lagi karena katanya sudah semua kurang 4 tahun semua pensiun, jadi tidak perlu lagi menambah wawasan, menambah pengetahuan begitu. Jadi memang beliau ini sudah tidak mau untuk itu, Ibu ya? Tidak mau ikut ini. MGMP juga dia sudah tidak ikut-ikut lagi. Yang saya lihat selama ini sudah berapa tahun saya di sini bersama beliau, tidak pernah ikut MGMP sepertinya karena merasa sudah senior. Sebenarnya sumber daya apa sih, Bu, yang menurut Ibu dimiliki oleh beliau, dimiliki oleh sekolah, sampai Ibu yakin gitu ngajak beliau untuk aktif lagi? Kalau sumber daya itu kita lihat dari siswa dulu, dari murid. Banyak kan murid-murid yang kalau saat ini bahasa Inggris itu sebenarnya sangat penting sekali untuk dibelajarkan kepada anak-anak ini, cara mereka berbicara, kemudian belajar kosakata-kosakata, bagaimana berlatih berbicara di depan, misalnya untuk menjadi seorang pembicara dalam suatu acara atau MC begitu, seperti di sekolah kadang kalau kita ada kegiatan kelulusan MC itu biasa kita ambil dari siswa dan ada dipakai 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Jadi guru ini yang saya mau ajak ini dia speak untuk bahasa Inggris itu sangat bagus. Kemudian dia juga pintar berbicara, berkomunikasi yang baik di forum-forum seperti rapat dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau dia lebih mengembangkan pengetahuannya ini, otomatis mungkin kita akan dapat murid yang semua murid lah. Saya berharap semua murid itu bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Setidaknya kosakata mereka setiap hari itu bisa bertambah. Kan kalau 2 guru bahasa Inggris bisa berkolaborasi dengan baik, pasti akan kita hasilkan murid-murid yang berkualitas lebih baik lagi di sekolah kita. Kan ada 2, yang senior sama senior. Kalau berkolaborasi saya rasa kan lebih klop lagi. Bagus. Ya, berarti Ibu punya sumber daya keren ya, dari siswanya ada hebat-hebat, bahkan gurunya bahasa Inggris 2, Ibu ya, hebat-hebat lagi Ibu cerita tadi. Terus selama ini bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan atau bagaimana yang Ibu lakukan selama ini begitu dengan beliau, dengan teman sejawat yang tadi ada yang bahasa Inggris juga? Selama ini kalau yang kami lakukan itu ke beliau ya. Yang kami lakukan ke beliau, kami sering mengajak beliau tidak secara langsung melalui kami pada saat duduk kami bersenda gurau. Kami bilang, Ibu, kira-kira kalau kita lihat sekarang metode pembelajaran itu sudah lebih ada perubahan ke yang lebih baik daripada yang sebelumnya, mungkin di zaman-zamannya Ibu tahun berapa. Sekarang apalagi dengan adanya guru penggerak, kemudian ada pelatihan-pelatihan mandiri, ada yang lewat Zoom dan lain sebagainya. Saya sampaikan kira-kira kalau Ibu lebih sering ikut itu, mungkin lebih banyak lagi ide-ide kreatif dari Ibu yang akan muncul untuk membawa nama sekolah kita bisa jadi lebih baik lagi melalui anak didik tentunya. Masya Allah, keren. Tapi belum ada respon positif. Jadi dari yang Ibu lakukan tadi belum ada respon positifnya. Iya.
belum. Kalau Sampai anu saat Bu, ini beliau belum belum mau untuk ikut. hmm, berarti kalau seandainya saya gambarkan angka nih Bu, maaf, dari 1 sampai 10, gerakan dari teman-teman ini sudah sampai di titik mana begitu? Gerakan beliau untuk merespon ini sudah sampai di poin berapa kira-kira menurut Ibu? Kalau gerakan beliau merespon ini kalau 1 sampai 10 setengah saja kayaknya belum, Pak. Aduh, Tapi kalau kalau dari kita kepala sekolah, guru-guru, kalau dikasih angka 1 sampai 10, usaha kita ke beliau mungkin sudah 8 atau 9, tapi dari beliau belum setengahnya. Karena aduh, alasan beliau selalu dia sudah Masya berumur, dia sudah tidak lama lagi mau pensiun, jadi tidak perlu lagi ikut-ikut ini kegiatan dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan. Biar saja yang junior katanya, yang senior nggak perlu lagi. Tapi kalau menurut pemahaman saya, eh, biar orang walau orang itu sudah tua, dia perlu menambah pengetahuan, wawasan. Kan pendidikan itu tidak mengenal batas usia, atau kita mau belajar sesuatu dari misalnya ada perkembangan-perkembangan yang lebih dari segi teknologi, cara kita mengajar, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau kita mau belajar lagi, pasti kita akan temukan ide-ide baru lagi seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya sudut pandangnya Ibu dan teman-teman. Nah, dari sudut pandang itu, tadi Bu menyampaikan kayaknya pergerakan beliau, mohon maaf ya, masih harus kita tingkatkan lagi. Apa sih Bu hambatan utamanya sampai agak sulit mungkin? Hambatan utama kalau saya lihat dari beliau itu, kalau mau bilang hambatan, sepertinya tidak ada, karena beliau juga itu orangnya sudah tidak punya anak kecil lagi. Bahkan anaknya dua, yang satu sudah kerja, dua anaknya kan, satu sudah kerja, kemudian yang satunya sudah kuliah. Suami juga mendukung, saya lihat. Saya rasa tidak ada. Dia juga bisa IT, saya lihat, karena dia punya apa namanya, punya laptop. Masya Allah. Jadi hambatan itu kecil sebenarnya Bu ya. Iya, sebenarnya hambatannya kecil. Hmm, terus kalau hambatannya sekecil itu begitu menurut Ibu, kira-kira solusi apa begitu yang Ibu akan pikirkan ke depan? Mungkin untuk mengajak beliau berkreasi. Mungkin solusi kalau untuk mengajak beliau berkreasi, eh, mungkin saya lebih ke arah pendekatan ke juniornya, guru bahasa Inggris. Ada junior guru bahasa Inggris di sini, mungkin ke beliau, sehingga untuk menyampaikan ke beliau kalau mereka berdua ini bisa berkolaborasi dengan baik, bisa ada kerjasama yang baik, sama-sama menambah pengetahuan, mengembangkan ilmu yang ada, misalnya sama-sama melalui kegiatan MGMP atau pelatihan-pelatihan. Kira-kira kalau bisa memang berkolaborasi dengan baik, teman yang guru bahasa Inggris junior ini bisa mengajak, dan mungkin juga ada sambutan positif juga dari kepala sekolah, karena kepala sekolah juga sering, dia sangat respect dengan semua guru yang mau mengikuti pengembangan atau mau mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya rasa mungkin bisa. Tinggal mungkin kita lihat waktunya. Tinggal waktu Ibu ya. Bicara waktu, kira-kira kapan Ibu akan memulai pendekatan itu dengan beliau? Kalau berbicara waktu, lebih bagus itu sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Saya rasa secepatnya. Apalagi kita ini kan mau memasuki tahun ajaran baru. Sudah pasti dekat-dekat ini kan pasti ada kegiatan MGMP lagi. Saya berharap beliau bisa mungkin bisa ambil bagian dalam kegiatan ini, sehingga mungkin apalagi di sekolah kita kan sudah kurikulum merdeka, jadi
saya rasa harus. Oh, ya, ya, Ibu. Berarti secepatnya Ibu ya, Iya. nunggu MGP insya Allah kira-kira. Biasanya MGP bulan-bulan apa sih Bu? Eh, Kalau di awal tahun ajaran ini sudah mulai, bahkan kalau di mata pelajaran kita itu sudah mulai besok, sudah mulai besok, Hmm, sesuai dengan mapel, ada jadwal. berarti sudah dalam waktu dekat Ibu ya, untuk besok atau lusa. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, itu kan waktu kita sudah mepet nih, waktu untuk mengajak beliau itu sudah mepet. Apa rencana Ibu untuk mengajak beliau ini? Selain kalau tadi kan dengan junior ya, ajak dengan junior. Ada nggak rencana lain yang mungkin Ibu rasa bahwa Surya Bakti ini lebih keren kayak beliau pasti mau? Ada nggak kira-kira rencana yang lain? Mungkin juga bisa eh, ke teman-teman beliau yang sesama guru bahasa Inggris yang sudah senior-senior, yang apa namanya, yang mungkin kenal dengan beliau, atau mungkin juga bisa dari keluarga, mungkin melalui anaknya. Kemudian yang paling dekat sih saya rasa ke sesama guru bahasa Inggris yang dari sekolah-sekolah lain, mungkin yang seumuran beliau, ngajak sekalian mungkin ayo Bu sekalian kita reunian gitu, bisa, saya rasa seperti itu. Hmm, ya Kalau Allah. kayak junior belum pasti, saya rasa kan yang saya lihat di kegiatan MGMP itu juga kan banyak guru-guru senior yang sering ikut MGMP. Berarti itu strateginya Ibu dengan guru senior itu juga. Iya, bisa jadi. Mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk sudah pastikan kepala sekolah banyak mengenal guru-guru dari berbagai sekolah yang ada di kabupaten kita. Jadi mungkin bisa dari beliau. Masya Allah, terbaik. Jadi itu Bu ya rencananya Ibu. Nah kira-kira bagaimana Ibu akan memulai ini? Apakah Ibu mulai mendekati juniornya atau seniornya atau capset gimana dulu? Hmm, Kalau mulai pendekatan itu pertama saya rasa ke kepala sekolah dulu ya, kepala sekolah dulu. Kemudian mungkin kita bisa, saya kepala sekolah dan guru bahasa Inggris yang junior, mungkin kita bertiga, dan mungkin juga kami bisa eh, apa namanya, dengan teman-teman rekan-rekan guru-guru yang ada di sekolah, saling menyampaikan, saling memberikan penguatan. Kalau kira-kira kalau ibu bisa ikut kegiatan dan ibu bisa nambah wawasan, pengetahuan atau ilmu-ilmu yang didapat yang baru-baru lagi, sudah pasti sekolah kita akan jadi lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Siapa tahu beliau kan ini sesuatu yang positif, saya rasa. Iya Ibu ya. Menurut Ibu ini kan tadi Ibu sudah cerita strateginya, indikator keberhasilannya ini kayak apa sih Bu? Kapan Ibu merasa atau bagaimana Ibu merasa oh ini sudah berhasil saya? Indikator keberhasilannya itu seperti apa nanti ke depan? Indikator keberhasilan, mungkin kita lihat dari muridnya, kan apa yang dimiliki oleh kita sebagai bapak ibu guru yang ada di sekolah, kita bagikan itu kepada murid. Kemudian ketika murid di sekolah kita itu, misalnya khususnya kalau misalnya dalam hal ini, kalau misalnya guru murid di sekolah kita hampir semua bisa menguasai kosakata bahasa Inggris terutama, saya rasa berhasil. Apa yang diberikan, apa yang sudah didapat oleh Bapak Ibu guru di kegiatan misalnya MGMP atau pelatihan-pelatihan atau materi-materi yang diambil di YouTube yang berhubungan, tentunya kalau kayak sekarang kan kita harus pembelajaran itu sesuai dengan filosofi KHD.
Jadi ketika itu kita bisa berikan sesuai dengan porsinya kepada murid-murid, maka saya rasa akan berhasil. Indikator yang kita inginkan itu bisa tercapai, seperti itu. Siap Ibu. Berarti Ibu bukan hanya melihat dari gurunya, dari muridnya juga Ibu ya indikator keberhasilannya. Kira-kira kapan Ibu target itu bisa Ibu capai? Kalau target untuk dicapai itu kalau bisa kita akan lihat ini kan sudah mau pembelajaran tahun ajaran baru. Jadi kita akan lihat di semester ganjil ini. Saya berharap ada sesuatu yang lebih lagi yang bisa kita dapat setelah kita selesai di materi di semester 1 untuk semua mapel, dan terutama saya berharap juga ini bahasa Inggris ini bisa lebih lagi dari tahun-tahun kemarin. Misalnya ada kalau tahun kemarin kan mungkin ada banyak siswa yang belum terlalu paham dengan kosakata. Mungkin kalau sekarang mungkin semua siswa lah saya berharap bisa punya banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Berarti target waktunya dalam waktu dekat Ibu ya, bulan Juli ini atau bulan Agustus awal-awal ini Ibu ya? Agustus bisa. Oke, insya Allah dapat. Juli kan mulai pembelajaran kita ya, mulai tahun ajaran baru. Saya rasa seperti itu, Pak. Nah, komitmen dari Ibu Emelda ini, seperti apa komitmen yang ingin Ibu Emelda buat antara Ibu dengan rekan? Komitmen yang saya buat antara saya dengan rekan guru ya, dengan rekan guru, mungkin komitmen yang kita buat itu semoga ketika kita punya permasalahan ini bisa teratasi, kita bisa membuat misalnya teman kita yang sebelumnya mungkin tidak pernah ikut MGMP harus ikut semua. Komitmen saya bahwa apa yang masalah yang saya angkat ini akan ada solusinya, membuat ini akan berhasil sehingga ada sesuatu yang positif yang bisa kita lihat dari siswa, bukan hanya dari guru itu sendiri. Siap-siap Ibu. Nah, menurut Ibu, siapa saja pihak yang bisa membantu Ibu dalam hal ini supaya rencana ini dapat lancar? Kalau pihak yang bisa membantu saya untuk supaya ini dapat berjalan lancar, saya rasa yang paling utama itu kepala sekolah, kemudian rekan sesama guru mapel bahasa Inggris sesuai dengan guru yang bermasalah ini, bukan bermasalah ya, tidak bermasalah sebenarnya, cuma maksudnya tidak mau ikut pelatihan ini karena guru ini juga punya banyak sekali hal-hal positif yang dia berikan dari sisi yang lain untuk kita semua guru-guru yang junior. Dia sering banyak memberikan motivasi ke kita bahwa kamu harus ikut ini, kamu harus ikut itu, meskipun beliau sendiri tidak ingin ikut. Dan yang itu ada kepala sekolah dan semua rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita tentunya. Seperti itu. Kita tadi sudah sampai ke siapa saja yang terlibat. Nah, bagaimana tidak lanjut yang kira-kira Ibu akan lakukan setelah ini? Langkah pertama mungkin tidak lanjutnya dari Ibu. Oke. Kalau untuk tindak lanjutnya, langkah-langkah untuk dilakukan untuk guru ini ya Pak, yang Bapak yang kita bicarakan tadi. Tindak lanjutnya itu mungkin yang pertama itu harus ada kita berbicara dari hati ke hati, mungkin dari saya dengan beliau, kita berbicara, berkomunikasi secara baik, berharap dengan berbicara menyampaikan segala sesuatu ini tidak membuat beliau tersinggung,
tetapi mengharapkan eh, ini ke arah yang positif, tentunya untuk murid yang ada di sekolah dan untuk kemajuan pendidikan itu sendiri yang ada di sekolah. Tindak lanjutnya begitu luar biasa Ibu ya. Apakah masih ada keraguan nih di hati Ibu? Kira-kira langkahnya berhasil tidak ya? Keraguan seperti itu masih ada Bu? Ya, Kalau berbicara keraguan pasti ada Pak ya. Keraguan karena saya bersama beliau ini sudah kurang lebih 8 tahun ya kalau tidak salah. 8 tahun. Dan selama saya lihat itu kurang lebih 8 tahun bersama beliau, mungkin baru sekali kayaknya beliau ikut MGMP itu, dan berikut sudah tidak pernah lagi. Saya rasa agak pesimis, tapi saya berharap ini berhasil sih. Saya mungkin dengan semua yang saya kerahkan, yang saya lakukan, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan semua teman yang ada. Saya berharap ini bisa berhasil. Seperti itu. harapan Ibu untuk bisa berhasil. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya rasa ganjel di dalam hati itu, rasa pesimis bisa teratasi? Yang ingin dilakukan supaya ini bisa berhasil, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu yang pertama tentunya berbicara dari hati ke hati, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan sesama guru mapel bahasa Inggris, dan mungkin dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, dengan kita melihat tujuan kita sebagai guru itu untuk apa. Kalau kita punya ilmu yang lebih, kita bagikan kepada siswa itu, bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana bangganya kita sebagai guru, bisa apa yang ada di pikiran kita yang sudah kita dapat itu, kita bisa berikan kepada siswa, dan siswa mampu menangkap itu dan dapat dilakukan, dan itu bisa membawa nama positif sekolah, kebanggaan keluarga, mungkin juga dari guru itu sendiri. Oh, bahasa Inggris, speaknya mungkin dia ikut lomba, dia dapat juara 1, guru bahasa Inggrisnya siapa, dia dari sekolah mana, orang tuanya siapa, semua kan jadi bangga. Saya rasa itu sih Pak. Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat terrealisasi, dan Amin. rekan tentunya apabila ada yang Ibu komunikasikan dan diskusikan dengan kami selalu siap Ibu, insya Allah. Iya. Ini yang terakhir, apa kira-kira yang Ibu dapatkan melalui diskusi kita atau proses kita hari ini? Luar biasa Pak. Luar biasa. Saya sangat senang tentunya dengan saya bisa berkomunikasi dengan Pak Iwan. Saya terima kasih banyak sudah diberikan waktu untuk bisa sharing bersama Pak Iwan, untuk ngobrol bersama tentang apa yang ada di pikiran saya, apa yang saya alami, saya rasakan bersama dengan lingkungan kerja saya. Jadi yang saya dapatkan itu sesuatu yang mungkin masih dalam saya pikir-pikirkan di pikiran saya, itu mungkin akan dapat saya lakukan, saya laksanakan bersama dengan teman-teman yang saya yang ada di sekolah. Jadi hari ini saya sangat senang sekali. Yang paling utama saya senang karena dengan sharing ini saya bisa menggali sesuatu yang bisa untuk mengatasi masalah yang terjadi, yang ada tentunya dengan teman saya. Saya rasa semoga beliau
dan semoga ini apa yang saya inginkan, saya sudah rencanakan, semoga ini akan berhasil dengan baik sehingga pendidikan di sekolah kami akan semua dapat terwujud sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah, sesuai dengan filosofi KHD, semuanya bisa berkolaborasi dengan baik dan hasilnya pasti akan baik sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ibu ya. Insya Allah semoga semuanya dapat tercapai dengan baik. Amin. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Bu ya untuk kegiatan dan proses coaching hari ini. Kita sama-sama berbagi Bu, saya juga dapat pengalaman yang luar biasa dari Ibu. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah penyampaian coaching dan atau proses coaching yang telah kami lakukan. Ibu Imelda Padinaung sebagai coaching dan Iwan Dahlan sebagai coach. Jadi cukup sekian untuk penampilan pertama atau kegiatan pertama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.